Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kampus semua. Bertemu kembali pada podcast kita pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Nah, sebelum itu saya mau menyapa Sobat Kampus semua. Hari ini apa kabar semua? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Nah, di podcast pada siang hari ini akan dipandu oleh saya Jamilatur Rohmah selaku Wakil Dekan Fikes terkait untuk narasumber kita pada podcast kali ini. Untuk Sobat Kampus, para kalian yang belum kenal ya, maka kita perkenalkan dulu untuk narasumber kita. Nah, terkait narasumber ini yaitu Ibu Evi Renata selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, apa kabar Bu Evi? Alhamdulillah, baik Bu Jamila, baik, ya. sehat. Kita bertemu pada satu frame begini ya untuk di podcast kita. Nah, terkait podcast kita Sobat Kampus, untuk di tema yang akan kita bahas atau yang akan kita angkat di sini yaitu dengan global health issue atau tantangan kesehatan global. Nah, yang akan dilanjutkan atau yang akan kita ulas lagi di sini yaitu tentang perkenalan Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, seperti apa global health issue itu? Nah, apakah ini sangat berkaitan erat dengan kita, apalagi terutama untuk Sobat Kampus semua? Nah, akan kita bincang di sini. Untuk global health issue, nah seperti apa pandangan dari Bu Evi ini terkait isu-isu global kesehatan? Baik, terima kasih Bu Jamila. Saya nyapa dulu ya. Halo semuanya, Sobat Kampus. Senang rasanya ya bisa jumpa kembali di acara podcast ini. Kita nggak usah terlalu bahas serius ya Bu ya. Jadi kalau bicara isu kesehatan global itu kan sepertinya sesuatu yang berat gitu ya. Nah, kita coba sederhanakan gitu ya. Jadi kesehatan global ini itu suatu kajian ya, penelitian, kajian dan juga pembahasan ya terkait dengan hal-hal yang itu relate dengan kesehatan dunia saat ini, di mana itu bertujuan nantinya untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan bagi semua warga di seluruh dunia ya, karena bicaranya kan secara global begitu. Nah, apakah Indonesia ada di dalamnya? Pasti, karena kita juga menjadi bagian ya dari warga dunia, tetapi tentunya dengan penyakit-penyakit atau permasalahan kesehatan yang itu spesifik di Indonesia, begitu. Jadi ada kaitan ya tentunya isu kesehatan global ini dengan isu-isu kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira ini Bu Evi ya, untuk isu kesehatan yang paling atau yang banyak muncul di Indonesia ini seperti apa untuk gambaran Sobat Kampus ya, agar aware lah, oh ternyata isu kesehatan itu tuh seperti ini. Nah, ternyata ini ada kaitan dengan kita. Nah, sebagai langkah lah setidaknya pengetahuan untuk nantinya ke depan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga atau melindungi diri dari kesehatan ataupun dari penyakit-penyakit yang muncul hubungannya dengan isu kesehatan global. Nah, seperti apa ini Bu Evi? Iya. Jadi kalau kita bicara ya terkait dengan isu dan tantangan kesehatan global itu tentunya tidak terlepas ya, artinya dari semua persoalan yang ada saat ini. Jadi kalau di 2002 kemarin isunya itu ada beberapa Bu, mulai dari COVID ya, COVID yang kemudian itu lanjut ke long COVID, beberapa masih merasakan itu ya efeknya. Kemudian health financing, pembiayaan kesehatan yang di Indonesia itu kita rame-rame BPJS itu kan ya. Nah, kemudian ketersediaan tenaga kesehatan. Nah, yang mengcover ya Bu ya, itu seluruh dunia itu menghadapi itu persoalan itu. Kemudian kesehatan mental atau mental health. Nah, nanti ya kita mungkin akan singgung itu ya. Kemudian ada perubahan lingkungan, climate change, itu juga terkait dengan masalah kesehatan, kemiskinan, kemudian masalah kesehatan reproduksi, kemudian macam-macam ya Bu ya. Itu di tahun 2022. Nah, 2023 tidak terlalu jauh berbeda persoalannya, seperti itu. Nah, ditambah dengan ini sebenarnya penyakit-penyakit tidak menular ya, atau kita menyebutnya PTM, non-communicable disease, itu juga sudah ini lama ada, namun trennya ini semakin meningkat. Gitu ya. Betul. Nah, mungkin kalau kemarin ini ya Sobat Kampus lihat berita di Pandemic Talks ya, kalau ngikuti IG-nya itu, coba itu diabetes itu sekarang nggak usah nunggu 40 loh Bu. Maksudnya nggak usah nunggu umur 40 tahun gitu ya. Tua gitu ya. Betul. Umur 24 tahun itu ada yang sudah kena diabetes. Tipe 2. Tipe 2. Nah, tipe 2 itu apa maksudnya? Tipe 2 itu yang didapat dari gaya hidup. Lifestyle ya, Sobat Kampus. Jadi itu juga menjadi pengaruh juga ya terhadap
kesehatan kita, utamanya dari hubungannya dengan PTM atau penyakit tidak menular. Nah, bisa lebih detail enggak lagi nih Bu Evi terkait PTM ya? Tadi kan sudah disebutkan ada diabetes. Nah, seperti apa sih PTM yang lainnya barangkali? Karena kan PTM tentunya ada beberapa jenis ya. Nah, seperti apa ini? Baik, jadi tidak menular ya Bu, tapi mematikan. Nah, memang istilahnya PTM, penyakit tidak menular ya. Nah, kalau COVID kemarin kan penyakit menular ya Bu ya, melalui respirasi, melalui melalui pernafasan ya terutama. Nah, tapi kalau PTM ini tidak menular, tapi itu berpengaruh juga sangat besar. Selain diabetes, itu ada stroke ya, darah tinggi. Nah, kalau orang awam ya kita nyebutnya hipertensi. Kemudian kanker Bu. Ya, jadi stroke, hipertensi, kanker itu tingkat kematiannya paling tinggi di Indonesia, 3 pembunuh terbesar. Nah, apakah harus nunggu 40 tahun tadi ya? Apa harus nunggu di atas 40 tahun? Tidak ya. Jadi itu dideritanya sudah semakin awal. Ya, jadi usia ya 25 ya, kemudian 30 itu sudah mulai Bu ada gejala. Jadi hati-hati. Nah, itu problem cukup serius ya sebenarnya di Indonesia karena ini yang tadi seperti saya sampaikan pemicu global terjadinya kematian. Nah, lemahnya di kita ya saya bicara ya Bu ya karena fokusnya kan di PTM itu. Lemahnya di kita itu adalah apa? Screening. Nah, sekarang coba kita tahu nggak berapa kadar gula darah kita? Terakhir aja misalnya, coba Bu Jamila, terakhir cek gula darah, biasanya kan ya sering gula darah, asam urat, kolesterol itu kapan coba? Itu, terakhir kapan ya? Itu sudah agak lama sepertinya. Nah, jadi memang itu perlu dilakukan secara rutin gitu ya untuk kontrol gitu. Betul. Ya, karena jadi ada 3 ya Bu ya, ada screening, diagnosis, treatment. Nah, dari gimana kita bisa mendiagnosis kalau tidak ada screeningnya? Nah, itu harus dikerjakan dulu atau diketahui dulu. Itu bisa sederhana kok Bu. Bahkan bisa beli sendiri kan kitnya di rumah ya kalau mau secara sederhana. Nah, tentunya kalau hasilnya itu di atas normal atau tidak normal ya, maka itu disarankan memang periksa di lab, terus konsultasi ke dokter Bu, supaya dapat terapi. Jangan minum sendiri, beli obat sendiri di apotek gitu ya. Jangan mengobati sendiri gitu ya tanpa kita konsul ke yang lebih ahli atau ke yang lebih tahu. Oke. Jadi itu tadi Sobat Kampus untuk PTM ya, ternyata banyak sekali di sekitar kita. Nah, adakah Sobat Kampus yang menderita salah satunya? Bisa jadi semoga enggak ya Bu. Ya, semoga tidak ya, semoga sehat semua. Masih muda-muda kan ya semuanya ya. Nah, DM tadi kan disampaikan bahwa memang tidak menunggu tua ya untuk bisa terkena. DM itu apa Bu? Dokter muda. Ya kalau ini Sobat Kampus mungkin diabetes ya Bu ya. Familiar gitu ya kencing dengan istilah manis. DM ya. Kencing masyarakat memang umumnya dikenal dengan kencing manis itu tadi nih. Jadi untuk bisa terjangkit itu ternyata tidak menunggu tua. Bahkan anak-anak yang masih muda ataupun yang anak-anak tadi kan sudah bisa jadi. Kita coba beberapa flash, mungkin mundur ya beberapa tahun terakhir gaya hidup ya. Kalau ke mall misalnya, coba minumnya apa? Carinya yang manis-manis. Yang ada bulat-bulatnya itu loh Bu. Dan itu manis sekali gitu ya. Jadi sekarang itu kayaknya memang harus bijak. Jadi sederhananya aja ya, kalau kita ke warung makan misalnya atau ke restoran makan ya, pesen teh Bu, datang itu pasti gimana rasanya tehnya? Manis sekali. Teh ke kantin kan di kantin ya, sampai kita kan selalu pesennya mas request gulanya sedikit, kok masih manis? Ujung-ujungnya nggak usah gula. Karena ya itu tadi ya, jadi faktor kebiasaan perilaku ya Bu ya, itu kalau dirunut memang panjang ya ceritanya ya. Jadi itu bisa sampai ke sejarah tradisi budaya tentang gula gitu ya. Betul. Nah, cuman dampaknya ini semakin mengkhawatirkan. Anak-anak ini sudah banyak Bu yang terkena diabetes itu tadi karena gaya hidup. Makanan yang tidak sehat, mungkin jajanan sekolah yang tidak terkontrol ya, itu luar biasa. Problem yang harus sama-sama lah kita atasi bersama. Minimal untuk menjaga diri kita sendiri gitu ya Sobat Kampus. Oke. Itu tadi gambaran tentang global health issue. Nah, dari gambaran yang diulas itu tadi ya yang disampaikan oleh Bu Evi ini, bagaimana peran Fakultas Ilmu Kesehatan UMSIDA dalam menyikapi dari global health issue ini? Ya, baik. Jadi kita di UMSIDA ini ada beberapa fakultas ya Bu ya. Salah satunya ada Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, kita memiliki beberapa program studi yang salah satunya juga concern Bu
ke isu-isu PTM tadi. PTM. Ya, penyakit tidak menular ya. Kita ada program studi S1 kebidanan. Nah, S1 kebidanan itu fokusnya memang di ibu dan anak, Bu. Iya. Nah, masalah kesehatan ibu dan anak itu juga menjadi isu dan tantangan global loh. Betul, Jangan salah. satunya, ya. Iya. Apalagi yang sempat rame kemarin juga dihimbau oleh Bapak Presiden juga ya bahkan. Ya, stunting kan, Bu? Iya, betul sekali. Ya, itu akhirnya menjadi apa ya? Permasalahan yang sampai terbawa ke politik gitu ya. Saya nggak akan bicara politiknya itu, tapi memang isu stunting itu juga harus menjadi perhatian ya. Kita bersama. Alhamdulillah trennya kan memang sudah menurun ya, meskipun belum mencapai target gitu. Tapi penurunannya sudah bagus ya. Bagus sekali. Tuh. Oke. Jadi sekarang Desember kemarin ya, Desember 2023 itu di angka 21,5% dari targetnya 14%. Masih lemah ya? Iya, betul. Masih harus banyak PR ya. Betul sekali. Nah, itu prodi S1 kebidanan itu concern, Bu, di Hmm. kesehatan ibu anak. Dan nanti keunggulannya kalau di kebidanan itu kan akupresur ya, Bu ya. Akupresur, untuk membantu mengurangi keluhan-keluhan yang dirasakan ibu hamil, bersalin misalnya kayak nyeri persalinan, mual muntah kayak gitu. Itu yang kebidanan. Oke. Nah, selain prodi S1 kebidanan ini, Bu, ada prodi apa lagi nih yang ada Oh, di iya. Fakultas Ilmu Kesehatan? Jadi tadi yang pertama S1 kebidanan ya, Bu. Ya. Nah, ini saya lupa ada S1 kebidanan profesi. Ya, profesi bidan gitu. ya. Oke. Lanjut profesi setelah selesai akademiknya. Yang kedua itu ada prodi D4 TLM. TLM itu teknologi laboratorium medis. Oke. Nah, cocok tadi, Bu. Jadi kalau mau misalnya melakukan screening, Ya. diagnosis ya, pengetesan, itu teman-teman TLM itu jagonya, Bu. Iya. Ahlinya itu kan ya. Oke. Nah, melakukan tindakan-tindakan untuk flebotomi ya, pengambilan darah, sampel darah, Iya, pengecekan, pengukuran, analisis ya. Itu. Jadi semua variabel-variabel yang ada terkait untuk kesehatan ini tuh yang ngecek teman-teman TLM ini. TLM. Gitu. Nah, itu yang TLM. Yang TLM, ketiga ada ya. prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Ya, oke. kalau ini mungkin teman-teman taunya itu rekam medis. Iya. Ya, memang familiarnya Iya. rekam medis gitu ya. Kalau manajemen ilmu kesehatan itu kan mungkin menangkapnya adalah manajemen. Apakah bukan, itu iya. termasuk ekonomi gitu ya? Oh, ternyata Iya, gabungan sih, Bu Manajemen ya. kesehatan, Jadi memang ya. ada ilmu terkait dengan manajerialnya, di mana nanti kan lulusan itu harus bisa memanage ya, Bu ya, Iya, terkait iya. dengan informasi kesehatan. Nah, lingkup kerjaannya ya memang pekerjaan di informasi kesehatan ya, perekam itu medis ya. tadi gitu, Bu. Nah, merekam informasi betul. atau apa ya istilahnya itu? Catatan iya, medisnya pasien. catatan gitu medis ya. pasien ya, kalau orang awam mungkin di rumah sakit taunya itu kan di situ. Nah, Iya. tapi keunggulannya sekarang itu di MIK itu ini, Bu, di Umsida itu yang elektronik. Elektronik. Oh, rekam Jadi medis elektronik rekam itu medis ya. elektronik RME itu kan wajib, Bu, sekarang. Iya, Semua rumah sakit harus ini. wajib Nah, mengimplementasikan itu ya. tuh, lulusan-lulusan dari RME Umsida itu sudah dipersiapkan untuk menghadapi siap, betul. menyambut itu. Oke. Nah, itu tadi 4 prodi ya? Iya. Ada prodi lagi Oh nggak, iya, Bu, satu selain lagi itu S1 tadinya? fisioterapi. Ya. Seperti apa itu, Bu, S1 fisioterapi? Oke, kemarin rame-rame ya yang sepak bola itu kan. Ya. Nah, timnas ya, Ya, U23 itu ya. Ya, itu taunya kan mungkin kalau yang ada di pinggir itu teman-teman yang bantu ya, tim kesehatannya. itu ya. Iya. Jadi itu salah satunya ada teman-teman fisioterapi juga. Fisioterapi, Ya, oh, meskipun oke, lingkupnya kan luas, Bu. Iya. Tapi keunggulan kita di fisioterapi itu yang muskuloskeletal. Nah, oke. muskuloskeletal ini apa? Istilahnya kan terlalu ini ya. Iya, Jadi yang lebih ke otot dan rangka tulang gitu. Kalau cedera-cedera otot Cedera. gitu ya. Jadi Nah, hubungannya dengan fisioterapi. betul. Supaya bisa main lagi, Iya. masuk ke lapangan gitu ya. Jadi waktu Gitu, kena sederhananya ya. ya ada cedera apa gitu bisa segera tertangani yang akhirnya nanti Iya. pemain tersebut bisa gabung Sama lagi ke lapangan. kalau recovery ya, Bu ya. Jadi itu ranahnya teman-teman, meskipun nggak hanya muskuloskeletal ya, ada pediatri, kemudian ada neurologi juga ya, macam-macam. Cakupannya banyak sekali Cakupannya ya luas, terkait Bu. Iya, fisioterapi. hanya Oke. keunggulan itu kita masukkan yang muskuloskeletal. Muskuloskeletal. Labnya juga udah lengkap sekali. Iya. Jadi nanti sobat kampus kalau misalnya ada kesempatan ini ke fakultas gitu Iya, ya, boleh boleh ya. Nanti kita mampir, bisa ya. lab tour ya untuk oke. ini lihat Nah, semua lab. Itu tadi prodi-prodi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan ya, Bu, dengan berbagai macam keunggulan masing-masingnya. Tentunya itu kan untuk menjawab tantangan global yang kita hadapi bersama saat ini. Nah, kira-kira ini ada
satu alasan enggak bagi sobat kampus ya, barangkali mengapa sih kita harus atau mengapa memilih atau mengapa harus Fikes Umsida? Iya, baik. Jadi persoalan kesehatan bersama dengan pendidikan itu akan selalu ada ya Bu ya. Persoalan, permasalahan itu pasti akan selalu ada dan itu terus mengikuti perkembangan yang ada di dunia gitu. Nah, di kesehatan sendiri ini merupakan kebutuhan dasar ya Bu ya. Kalau dari hierarki Maslow itu kan dia ada di kebutuhan dasar ya, kesehatan itu. Nah, tentunya dengan teman-teman ya, mungkin sobat kampus ini tertarik untuk masuk di lebih jauh gitu ya, memahami, ingin mendalami tentang kesehatan, ya tentunya harus dipastikan ya bahwa program studinya, kemudian pengajarnya, dosennya, ya ini kemudian sarana prasarana fasilitasnya ini sudah memenuhi kriteria. Nah seperti itu Bu. Kalau di di Fikes sendiri, kalau kita dari sisi Sarpras sudah memenuhi syarat semuanya, bahkan melampaui ya, di beberapa labnya kita ada hampir 27 lab total di semua fakultas yang terbagi di beberapa prodi tadi, seperti itu. Itu hanya di Fakultas Ilmu Kesehatan aja ya? Iya, di Fikes aja Bu, betul ya, kan kita ada di kampus 1 ya. Nah kalau teman-teman mungkin sobat kampus pengen tahu ya, bisa cek follow aja IG-nya Fikes Umsida atau bisa cek di website ya, websitenya Umsida, fikes.umsida.ac.id. Iya, itu bisa nanti lihat kondisi labnya dan seterusnya ya. Jadi itu tadi gambaran mengapa harus Fikes Umsida. Salah satunya ada sarana prasarananya, kemudian termasuk juga pengajarnya. Nah, terkait akreditasinya, nah ini Bu, seperti apa yang dimiliki oleh masing-masing prodi ini agar lebih menguatkan sobat kampus untuk memilih, oh ternyata prodi ini sudah terakreditasi ini, jadi ya sudah saya ke situ. Nah seperti apa itu? Ya, jadi seluruh prodi sudah terakreditasi LAMPTKes ya Bu. Kalau di kesehatan kan kita lembaganya mandiri, lembaga akreditasi mandiri LAMPTKes ya. Jadi untuk prodi S1 kebidanan dan profesi itu terakreditasi baik. Nah ini kita sedang persiapan supaya bisa naik peringkat. Menjadi baik sekali. Untuk TLM ya, TLM itu akreditasinya sudah baik sekali, B ya kalau dulu. Nah ini sedang juga persiapan supaya bisa naik peringkat menjadi unggul ya. Kemudian yang fisioterapi itu prodi baru, S1 fisioterapi, jadi masih mahasiswa tingkat awal ini ya Bu, angkatan pertama. Jadi newbie gitu ya istilahnya. Tapi sudah lengkap semuanya karena memang sebelumnya kan kita sudah punya D3 ya, tinggal menghabiskan angkatan terakhir. Itu. Sama Bu, kami semuanya sekarang sedang bersiap untuk menaikkan peringkat akreditasi. Itu mandatori dari UNIF ya Bu ya, karena Umsida kan sudah terakreditasi unggul ya. Jadi PR kita untuk itu. Tapi teman-teman enggak usah khawatir ya, misalnya nanti terkait peringkat akreditasi ini insya Allah kita sangat komitmen terkait dengan penjaminan mutu, baik secara internal maupun eksternal. Iya. Nah, sobat kampus, tentunya ulasan ini tadi sudah banyak sekali ya terkait dari tema yang awal tadi, global health issue. Ternyata itu juga sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita, kehidupan sobat kampus semua. Nah, kemudian juga untuk menjawab ataupun peran dari fakultas tadi disampaikan bahwa Fikes siap untuk memberikan ataupun berkontribusi dalam menurunkan ataupun dalam menghadapi global health issue tadi terkait dengan prodi-prodi maupun fasilitas-fasilitas yang ada di prodi, terkait juga dengan tingkat akreditasi dari prodi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, barangkali dari Bu Evi ada pesan untuk sobat kampus semua dalam menghadapi global health issue ini. Iya, jadi pesennya banyak-banyak bergerak ya, jangan mager. Ya kalau anak sekarang itu kan ada waktu sedikit itu udah rebahan gitu ya Bu ya, lebih banyak menatap layar handphone gitu ya. Nah ini tentunya sangat, yang olahraganya jarinya ini tentunya sangat beresiko. Beresiko terhadap peningkatan penyakit tidak menular tadi, PTM, terutama diabetes. Diabetes jangan dipikir hanya dari makan manis ya Bu ya. Itu bisa dari gorengan, kurangnya aktivitas ya, itu sangat berpengaruh. Salah satu faktor penyebabnya. Jadi pesan saya banyak-banyak bergerak lah, termasuk kita ya. Iya. Mau apapun lah geraknya ya, tapi harus banyak bergerak gitu ya. Aktivitas bisa jalan fisiknya kaki, ya aktivitas betul. fisik. Betul. Meskipun hanya
30 menit atau bahkan 15 menit, yang penting ada aktivitas intens, fisik, gerak intens ya, Bu. rutin itu ya. Rutin. Oke, setiap hari bisa pagi hari, sore ataupun juga sore, bisa. Selonggarnya sobat kampus semua iya, gitu ya. sesuai waktu aja kesibukan ya, Bu ya. Bahkan kadang kalau misalnya saya nggak sempat gitu ya, saya pribadi nggak sempat kan olahraganya di Levisio, Bu. Nah, treadmill di situ, gitu. Sore hari itu bisa ya. Tapi nggak terbuka untuk umum ya. Oke, itu tadi Sobat Kampus. Tertarik dengan Fikes Umsida? Silahkan bergabung dengan kami di Fakultas Ilmu Kesehatan Umsida. Terkait gambaran awal bisa dicek dulu dari medsos kami, media sosial, bisa melalui Instagram Fikes Umsida atau bisa melalui website dari Fikes Umsida. Kalaupun kebingungan bisa di googling aja Fikes Umsida, pasti nanti akan langsung muncul medsos ataupun website dari Fikes Umsida. Seperti itu Sobat Kampus semua, untuk di bincang-bincang kita pada podcast hari ini. Sampai bertemu kembali di podcast menarik kita selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih Bu Evi sudah sama-sama berbagi bersama kami. Jamila, senang sekali bincang-bincang ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.